Halo, selamat pagi teman-teman. Masih di dapur ibu ya, di rumah tua di Bali ya. Ini dapurnya ya sederhana ya teman-teman ya, ala zaman dulu. Terpisah dengan ruang makan gitu ya. Ini dari saya SD apa SMP ya, saya lupa. Kalau nggak salah mejanya dari SD, kursinya yang berubah ya teman-teman. Maka yang berbeda ya, yang sebelah sini dengan yang sebelah sana. Kalau nggak salah ini lebih lama ya, itu lebih baru. Ini penampakannya ya begini ya teman-teman ya. Ini apa yang bisa dimasak itu biasa ya. Ibu memang jarang membuang makanan gitu. Karena itu agar makanannya fresh terus, saya sedikit-sedikit gitu memasak ya. Secukupnya saja untuk ibu ya. Nah, ini ada buah sedikit untuk ibu. Karena biasanya buahnya kalau dipakai Banten itu kan paling salak gitu ya. Apel sesekali gitu ya. Dan faktor gigi juga ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini saus-sausnya karena ada cucu-cucunya ya. Cucunya kadang ibu buat bakso, terus cucunya ya. Nah ini untuk makanan. Ini Inge beli ya. Dia suka sarapan ini apa? Ini suka sarapan apa namanya teman-teman? Maaf ya, bukan liatin mereknya. Ya, ini apa? Pancake. Dia suka buat pancake untuk sarapan ya. Terus ini abon ya, seperti itu ya. Untuk buat nasi kepal ya. Ini untuk isi nasi kepal. Nah, emergensi gitu ya. Sebentar lagi dia kemah teman-teman. Ini juga gitu untuk lapis-lapisnya nasi kepalnya ya. Nah ini seperti ini ya. Seperti rumah kalian juga ya. Nah ini makanan apa? Dia tepung dari lotus ya. Lotus kalau nggak salah ini. Itu dipakai breakfast bisa ya. Saya belinya online ya teman-teman, karena nggak habis sendiri saya bawa ke sini ya. Ini vitamin yang standar ya untuk Inge ya, untuk ibu juga. Dia yang yang enggak terlalu keras gitu. Udah lama sekali ya teman-teman ya, hanya dicat-cat saja. Pintunya juga coba lihat teman-teman, lama banget. Udah lama banget ya teman-teman pintunya. Udah masih pakai kamar setrika gitu ya. Mas Rika dan Bibi kalau mau duduk-duduk gitu duduknya ya, masih kerabat juga ya Bibi itu ya, seperti ini ya. Ini udah nggak dipakai sih sebenarnya, tapi dipakai ini pakai gula gitu sama ibu, nggak begitu kayak gula kayak gitu ya. Ini apa ya teman-teman ya, saya kemarin lihat ini, oh susu ini untuk sembahyang ya. Nah ini kayak beras merah ini ya. Saya coba belikan ibu beras merah dan beliau bersedia gitu karena basic kesehatan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini baru yang biasa kita pakai ya. Memang beliau itu segala sesuatunya harus ditaruh dengan rapi ya teman-teman ya. Ini blender yang saya bawa dari sana. Gini ya. Nah ini teman-teman, ini beli bumbu sioba vegetarian gitu ya. Tapi ibu tidak murni vegetarian ya, tapi beliau berteman dengan orang-orang vegetarian, kelompok vegetarian ya, sebagai kelompok spiritual. Dan ini ibu mau buat sioba, bumbunya kami beli teman-teman dari teman-teman vegetarian itu ya. Ini dipotong-potong, direbus, dipotong-potong, kemudian digoreng setengah matang gitu kata Bibi ya. Kemudian temannya adalah tahu, kemudian bawang putih cincang, nanti baru dimasukkan ini ya, bumbu vegetariannya udah jadi. Ini bisa dipesan teman-teman ya, bisa teman-teman DM gitu ya, maksudnya bisa di WA nanti diberitahu ya, saya kalau diizinkan saya share ya. Ini memang dijual untuk kalangan terbatas, tetapi tidak menutup kemungkinan ya melayani juga gitu kalau kalian pas ke Bali ya. Ini dicincang biasa teman-teman, campur itu, jadi saya tambahkan biar agak berasa gitu ya. Teman-teman temennya makan sioba itu ini ya, timun ya, timun Jepang yang hijau yang kriuk-kriuk gitu ya. Kriuk-kriuk segar. Ini temannya teman-teman ya. Jadi tahu, ayam, kemudian ini potong kecil-kecil ya, kemudian itu tahu ya. Kalau mau pedas tinggal ditambah cabai nanti. Ini seledri, ibu suka seledri, mungkin akan ditambah seledri. Ini pakai
pencuci mulut ya. Ini ayam suwir yang kemarin sih, nggak boleh dibuang, jadi saya angetin aja. Ayamnya ditusuk dulu ya teman-teman ya. Kalau udah matang tuh dia lembek gitu, gampang ditusuk. Kalau masih keras berarti belum ya. Garpu masih agak keras sedikit. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sambil nunggu saya mau ada bahas sedikit. Ini sedang ada tamu ya teman-teman ya. Jadi ibu sedang ada tamu gitu. Jadi ibu tuh ada punya toko yang di pasar ya. Jadi dia jual-jual dupa kayak gitu ya. Kecil-kecilan saja teman-teman untuk mengisi hari tuanya gitu, harinya dia biar nggak vakum gitu ya. Tutup dulu teman-teman, begini teman-teman ya, saya men-share itu kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya gitu ya, yang ada di sekitar saya. Jadi apa itu menjadi inspirasi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ya, 2-3 minggu yang lalu sebelum saya ke Bali ya, itu ada salah satu keluarga adik sepupu ya, itu dia bercerita tentang jadi dia bercerita itu tentang bahwa orang tuanya tidak memahami dia dan dia merasa sendiri gitu. Itu keluhannya teman-teman ya. Pada saat saya mengalami masalah, jadi di keluarga kita itu ada namanya menikah nyerot gitu ya. Jadi menikah dengan orang kasta bawah gitu ya. Dan itu biasanya sebenarnya tidak menimbulkan konflik yang sedemikian rupa ya kalau di era modern, tetapi itu menjadi polemik pada saat kekerasan dua hati itu terjadi gitu loh. Jadi adik saya itu orangnya keras ya memang ya, keras, tetapi dia itu seorang, kalau nggak salah dia profesinya bidan teman-teman. Bagus lah profesinya itu, pekerjaannya bagus, karirnya bagus, orangnya juga cantik ya. Tapi keras hati gitu ya. Tapi sebenarnya wajar aja sih, nggak apa-apa, masih bisa ditoleransi. Kebetulan saya dekat sama dia dan dia bercerita kepada saya ya via telepon bahwa ibunya tidak memberikan dia pulang, kemudian tidak mendengarkan ceritanya gitu. Kemudian saya tuh pihak yang menderita. Saya bertengkar dengan suami saya berulang kali dan saya tidak tahu harus mengadu kepada siapa gitu. Karena mertuanya juga bukan orang yang pro dia gitu lah kalau saya tangkap ceritanya, mertua dan ipar-iparnya. Kemudian saudaranya di sini juga dia udah beda pendapat gitu, dari sekian kali itu udah beda pendapat. Kemudian terakhir sama orang tuanya ya gitu. Jadi saya berpikir gini ya teman-teman ya, mungkin itu akan terjadi juga kepada saya atau kepada Anda, kepada siapapun ya. Tapi di sini yang saya hanya perlu tekankan gitu ya, dari pengalaman saya ya, bahwa satu, orang tua itu tetap harus dijunjung tinggi. Itu kalau saya ya. Jadi kiblat kita tuh Tuhan dan orang tua gitu ya. Tentunya orang tua yang normal ya, maksudnya bukan yang memang dia misalnya pecandu, narkoba gitu misalnya, memang sudah tidak itu ya. Tetapi memang itu perlu lebih lagi kekuatan seorang anak gitu ya. Siapapun yang kebetulan menonton video saya yang sangat sederhana ini ya, saya memberikan pandangan karena saya juga dulu adalah seorang guru taman kanak-kanak. Jadi di mana tugas saya di sana memberikan basic ya, basic tentang mental anak gitu ya. Misalnya anak yang malas belajar ya, seperti itu yang mungkin sebagian orang tuh menganggap itu hal biasa, tetapi itu adalah salah satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan, terutama masalah hati ya. Masalah hati anak-anak yang sangat lembut itu ya teman-teman ya. Kalau bisa anak-anak itu bahagia aja lah gitu. Minimal dia punya masa bahagia ya sebelum dia masuk masa SMP, naksir-naksiran, kemudian disakiti mungkin oleh disakiti cinta gitu maksudnya. Itu sebelum dia menjadi kuat seperti itu kan, dari basic itu kita limpahkan kasih sayang ya, itu toh anak kita gitu. Kalaupun dimarahin ya tetap dimarah ya, diarahkan gitu, diatur gitu ya anak itu. Tapi habis itu disayang lagi kan gitu. Jadi dia tahu bahwa dimarah itu bukan karena dibenci, dimarah itu karena
karena justru sangat disayangi gitu, diproteksi gitu ya. Jadi agar timbul kesan seperti itu ya. Jadi kalau bisa nggak usah pakai tangan ya teman-teman ya. Memang tidak menutup kemungkinan semua ibu itu pernah salah gitu ya, ada caranya mungkin terlalu keras atau gimana gitu ya, mungkin mukul pantat anaknya gitu ya. Tapi kalau sebatas masih aman-aman gitu ya sebenarnya nggak apa-apa ya, efek jerah, terutama kalau anaknya juga agak nakal yang mungkin dicubit gitu ya, pantatnya dikeplak gitu kali ya. Apa namanya, memang ada yang agak keras gitu ya ayah ibu itu ya, tetapi selama itu tujuannya bagus kan anak itu yang akan merasakan gitu. Habis itu kita berikan pengertian gitu mungkin ya, tapi kalau bisa kan nggak usah pakai tangan gitu. Begini ya teman-teman ya, apalagi memaki ya, itu kayaknya nggak kalau bisa dihindari gitu loh dalam keadaan marah apapun gitu. Saya juga belajar ya teman-teman ya, saya pribadi saya belajar, tetapi di sini saking banyaknya ada cerita dan ternyata itu ampuh gitu ya. Jadi saya ceritakan kepada adik saya itu ya, kembali kepada adik saya bilang gini, who cares about our feeling gitu ya, si A tidak, si B tidak, teman tidak, saudara tidak, orang tua pun akhirnya tidak, itu kita akan kemana gitu. Akhirnya saya bilang kita tidak perlu kemana-mana gitu loh, kita hanya perlu mengelola perasaan kita sendiri gitu. Nah di sana itu anggaplah kita ujian ketahanan mental kita gitu, mampukah kita menyelesaikan dengan kepala yang dingin ya, hati kita sangat panas ya mungkin melihat masalah rumah tangga ya. Ini juga masalahnya ada tentang pelakor ya adik ya, tapi sudah maksudnya mudah sudah berlalu ya, karena itu sudah 2-3 tahun yang lalu dah. Tapi kan lukanya mungkin masih ada gitu. Terus apakah kamu tidak percaya, sangat-sangat tidak percaya kepada suamimu? Kamu kembalikan kepada dirimu, saya bilang ya. Kalau memang masih mau dengar boge, saya bilang gini, suamimu tuh akan pergi gitu ya, akan pergi bekerja gitu ya, apalagi di tempat yang jauh, dia merantau teman-teman suaminya, tapi hidupnya berkecukupan. Saya bilang gini, apakah kamu akan menghujat-hujat dia, kemudian dia tetap akan berangkat, itu, ataukah kamu akan melarang dia berangkat sehingga dia tidak jadi berangkat? Itu kan uangnya jadi nggak ada kan, tambah nol lagi gitu. Atau kamu berusaha mengelola dirimu, pikiranmu gitu loh. Ingat ya, ada masyarakat yang akan menilai gitu loh. Mungkin ada masyarakat yang sebagian ada keluarga pelakor itu sendiri atau justru pelakor itu gitu. Tetapi kan sebagian besar lagi ada masyarakat yang masih peduli gitu. Ada yang tidak peduli, ada yang tidak peduli, ada yang tidak peduli, ada yang peduli. Nah, yang peduli itu ya, walaupun mungkin jumlahnya apakah lebih besar ataupun lebih kecil gitu, tetap ada masyarakat yang peduli. Nah, itulah yang kemungkinan akan bertemu dengan suamimu nanti, dan mereka lah yang akan memberikan sanksi gitu ya. Sanksi itu kan bisa berupa sanksi hukum, bisa berupa sanksi di masyarakat ya, etika di masyarakat gitu. Seperti itu kalau di Bali itu diseklang gitu, jadi tidak dilibatkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu sudah banyak terlupakan ya kalau menurut saya teman-teman. Pada saat adik saya emosi itu saya dengerin. Kemudian pertanyaannya adalah apakah saya kuat menghadapi ini semua gitu. Saya sudah sangat putus asa gitu. Saya kayaknya mau, dia pernah di UGD gitu lah ya. Di UGD karena dia minum obat tidur gitulah, agak mungkin saking marahnya ya, jengkelnya. Terus saya bilang gini, tidak, kamu pasti akan kuat gitu. Apakah saya kuat? Saya kayaknya udah nggak kuat gitu. Terus saya bilang gini, kamu dengar boge nggak gitu, kamu dengar kakak nggak? Kamu itu kuat. Kenapa kamu kuat? 1, kamu cantik. 2, kamu berpendidikan. 3, kamu punya penghasilan sendiri. 4, kamu punya anak-anak. Itu semuanya bukan 1, 2, 3, 4 atas ke bawah gitu, tidak ya. Itu rata ya, sama gitu. Itu adalah hal-hal penting, 4 hal penting yang betul-betul kamu harus perhatikan. Mengalahlah sedikit dengan perasaanmu, tahanlah sedikit perasaanmu, kelola perasaanmu gitu ya. Selesaikan masalahmu dengan baik. Dan kamu harus percaya bahwa kamu mampu melalui ini, apalagi kamu pegang uang, saya bilang gitu, itu udah bonus, itu luar biasa gitu, itu pasti kamu bisa. Apakah saya kuat? Iya, kamu kuat. Benar saya kuat? Iya, kamu kuat. Itu kapanpun kamu bisa nelfon Bokyek gitu, itu janji saya ya sama dia ya. Walaupun kita tidak bertemu muka, tetapi kita bisa saling menguatkan, itu gunanya saudara gitu ya teman-teman ya. Itu walaupun saya sangat sedih gitu mendengar ceritanya ya, karena sangat banyak sekali teman-teman. Dulu saya jualan di toko juga ceritanya nggak jauh-jauh dari ini.
Nah, itu yang poin yang pertama ya teman-teman. Kita mengelola hati dan pikiran kita untuk dapat menyelesaikan dengan baik dan kita mengadu kepada Tuhan gitu loh. Stop mengasihani diri sendiri, tetapi tempalah diri lebih kuat. Iya, itu tadi bibi ya, dia naruh kerupuk teman-teman. Ketinggalan kedai kerupuknya, sudah nggak apa-apa. Nah, kemudian apa ya? Ini inspirasi kadang pagi ya. Saya ingin menyampaikan apa gitu ya di YouTube saya gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa sebagai bahan sharing gitu ya. Jadi bukan menggurui ya maksudnya. Nah, itu kembali kepada who cares about our feelings gitu ya. Siapa sih yang harus yang saya sudah menahan perasaan dengan si A, si B, si C, keluarga saya, ibu saya, orang tua saya. Terus yang peduli pada saya itu siapa? Tidak ada teman-teman. Yang peduli kepada perasaanmu, harga dirimu sebagai manusia itu adalah kamu sendiri, diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak ingin kelihatan jelek, kita tetap ingin kelihatan nama baik kita tuh tetap terjaga gitu ya, bukan kelihatan baik ya, agar nama baik kita tetap terjaga, itu tidak ada gunanya kita marah-marah, apalagi guling-gulingan, apalagi sampai menganiaya, apalagi kemudian orang itu meninggal ya, misalnya orang yang sangat kita benci, entah itu suami, istri, atau seperti sekarang ya pelakor begitu ya, itu kita marah sampai menangis darah pun itu tidak akan selesai teman-teman. Satu-satunya hal adalah kita itu memanage diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, hati kita sendiri teman-teman. Ibaratnya gini ya, kita itu tidak akan membuat koreng gitu loh, tidak akan membuat luka bernanah gitu ya. Memang sakit sekali teman-teman ya, itu pasti gitu ya. Tetapi hikmahnya itu luar biasa teman-teman. Satu, pada saat kita mampu melampaui itu ya, satu, kita mempunyai rasa yang lebih di atas rasa cinta itu sendiri teman-teman. Jadi cinta kita yang kepada manusia kan gitu ya, lebih bersifat nafsu ya, kepada anak itu masih terbatas ya. Kita lebih mencintai secara universal teman-teman. Coba teman-teman bisa rasakan ya, kita menjadi lebih sayang kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Kemudian itu cerminan bahwa kita itu bisa menerima segala sesuatu, segala kekurangan itu ya teman-teman ya. Misalnya ya, bahkan sampai bisa memetik daun tuh, saya minta ya daunnya gitu, seperti itu ya. Kalau dalam agama Hindu kan seperti itu ya. Jadi semua itu bernyawa sama, Brahman gitu. Atman, Brahman, Aikyam gitu ya. Jadi Brahman dan Atman adalah tunggal. Jadi apa yang ada di diri kita, Brahman itu ada juga di tumbuhan, makhluk hidup ya, tumbuhan dan hewan gitu. Itu sebabnya makanya dalam beberapa hal yang sangat-sangat luar biasa, orang itu bisa berteman dengan hewan teman-teman. Itu bukan berteman berbicara ya, tetapi itu hati dan pikiran mereka itu connect gitu ya. Itu teman-teman ya. Bahkan ada di dalam buku Upanishad deh kalau nggak salah, itu saya baca ya, sempat saya baca itu, bahkan semut pun tidak akan menggigit gitu. Jadi pertapa yang zaman dulu itu tidak pernah diganggu hewan buas karena konsep itu Brahman, Atman, Aikyam gitu. Jadi itu rasa cinta kasih yang sudah levelnya tinggi gitu ya. Jadi kita bisa memahami orang itu. Jadi kita si pemaham ya. Kok orang ini kalau diajak ngomong nggak pernah nyambung ya? Kok suami saya tuh bikin saya marah nggak pernah nyambung ya? Tapi sesudah itu mungkin karena kita sudah bisa mengelola kemarahan itu, jadi kita panjang-panjang berpikir, kita panjang-panjang sehingga kita menjadi fleksibel gitu. Mungkin dia sedang ini, mungkin dia sedang itu gitu. Dan kita adalah manusia biasa yang ternyata saling membutuhkan, masih saling menyayangi gitu loh. Nah, kalau dia misalnya dia berbuat salah, kita tegur teman-teman, kita tegur walaupun mungkin awalnya mungkin marah, tapi karena ada level itu ya, level kasih sayang yang mungkin lebih daripada yang orang biasa punya gitu ya. Itu beda tekanannya teman-teman, beda tekanan suara kita gitu, kemudian cara kita berpikir itu teman-teman bisa latih dan nilai sendiri ya, kebetulan siapapun yang kebetulan menonton ya, karena saya udah buktikan teman-teman, percuma ya kita marah. Kita dulu awal-awal nikah tuh saya marah teman-teman, saya marah begini begitu, marah
ternyata kita itu tidak bisa merubah karakter gitu, anak sekalipun gitu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita hanya mengarahkan, menyentuh hatinya yang paling dalam dengan menjelaskan apa maksud kita gitu ya. Ini loh seperti ini, kayak gini gitu. Walaupun awalnya mungkin gitu ditentang, set gitu langsung keras gitu, tapi saya yakin ya dari pengalaman saya ya, saya tidak pernah jadi bermusuhan teman-teman. Sesudah beberapa hari itu turun sendiri, orangnya baik sendiri itu. Bahkan tidak jarang meminta maaf ya. Begitu orangnya datang meminta maaf, mungkin dia berpikir ya selama beberapa hari itu berpikir. Nah begitu orang yang meminta maaf, saya pun langsung meleleh teman-teman. Saya langsung meleleh dan kami berbaikan kembali itu ya. Bahkan kayaknya dari SD ya teman-teman, kayak gitu. Saya bersyukur gitu, saya banyak pengalaman. Semua pengalaman yang saya bagi ini kasus-kasus yang terjadi di lingkungan saya ya teman-teman ya. Bahkan beberapa itu ada dari pengalaman saya sendiri gitu. Termasuk itu ya pandangan kepada orang tua ya, ibu orang tua ya, bahwa semakin kita bisa menerima kesalahan orang tua kita, itu ibarat senjata yang digunakan untuk membersihkan jalan kita gitu. Ada ranting, ada akar, ada duri, itu senjata itu seperti diasah untuk membersihkan jalan kita agar semakin terang. Apalagi kita bisa memaafkan teman-teman, kata-kata yang menyakiti yang keluar dari orang tua kita gitu ya, itu kita maafkan ya teman-teman ya. Itu betul-betul luar biasa teman-teman, satu peningkatan spiritual ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan betul-betul, suara-suara alam itu terdengar teman-teman, walaupun tidak setiap hari ya, tetapi suara-suara itu membuat saya sadar gitu loh, bahwa keikhlasan itu adalah yang tertinggi, kejujuran, keikhlasan adalah yang tertinggi, ditambah dengan kedisiplinan kita mengelola hati kita dan pikiran kita, itu semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, ini airnya udah matang ya, udah saya angkat. Ini saya ngomong sambil menggoreng ya teman-teman. Oh belum cukup panas teman-teman. Ini saya sambil menggoreng ya. Saya sambil menggoreng ya. Teman-teman, ini saya sambil menggoreng. Teman-teman, saya sambil menggoreng ya. Teman-teman, sebenarnya ini kan saya sambil masak ya teman-teman ya. Apa yang membuat saya tertarik kepada spiritual ya teman-teman ya? Awalnya saya melihat patung-patung, kemudian saya dilihatin di mana orang-orang sekitar saya tuh nggak bisa ngelihat gitu ya. Itu cukup membuat saya tabah ya teman-teman. Itu ada saya komen ya di salah satu channel ya. Saya cerita tentang aum itu, suara aum itu ya. Kemudian yang terdengar ya, sempat terdengar pagi-pagi waktu itu. Saya mengalami anak saya patah tulang waktu itu ya. Patah tulangnya gitu. Tapi sepertinya udah nyambung lagi teman-teman, karena itu dia alami masa kecil, kemudian kita jadi tukang urut tulang ya di daerah sana ya. Itu ya kalau saya lihat sih anak saya pada waktu itu merasa sejuk gitu. Ini sejuk bu, jangan usah dibawa kemana-mana, ini cepat nyambung. Begitu pesannya ya bapak itu, saya ingat sekali ya. Kemudian karena putus asa ya saya dengerin, saya keadaan hamil waktu itu. Ya itulah teman-teman ya. Awalnya saya tertarik gitu ya. Tertarik juga kepada spiritual mau tidak mau. Terus ini teman-teman saya pernah satu waktu gitu ya, itu dibuktikan 2 kali ya, seorang anak tuh dia membuat teh ya, akhirnya diikuti oleh 3 saudaranya gitu ya. Itu waktu dan tempatnya mungkin saya tidak usah saya ceritakan lebih panjang ya, agar tidak rame gitu ya. Tetapi teman-teman, itu saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dia bilang gini, loh kok ada biji-bijian gitu di tehnya, dia buat teh ini, teh biasa. Kemudian semakin lama semakin banyak teman-teman. Saya jadi ingat cerita Peter Pan itu ya. Loh ini ajaib nih, coba ini temennya yang dia ajak gitu ya, yang sohiban gitu, masih kerabatnya ya. Coba ini saya takjub aja ya, ternyata sama teman-teman, tapi tidak sebanyak dia gitu loh.
Anak ini orangnya diam aja, tidak begitu banyak bicara. Kemudian ada hal-hal seperti misalnya dia kecelakaan gitu ya, dia kecelakaan terus motornya tuh hancur teman-teman, maksudnya rusak berat gitu ya. Dianya cuma tergores teman-teman. Saya merasa aneh ya, anak ini spesial gitu, dan kerabatnya itu juga yang 2 orang itu juga kayaknya spesial gitu ya. Tapi saya lost contact ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya ceritakan kenapa nggak di share gitu, saya bilang gitu, ini anaknya gini gitu. Oh nggak usah gitu, nggak usah, biar dia jadi anak-anak yang normal saja. Nanti kalau memang dia memang berbakat hal-hal spiritual ya biarkan mengalir pada saat dia dewasa, begitu pesannya ya, bijaksana ya orang tuanya teman-teman ya. Itu benar teman-teman. Jadi bijinya tuh beras ya, bukan biji yang lain, dia beras teman-teman, beras. Jadi kalau kita bilang tuh biji ya karena basah ya, basah oleh air, dan itu bertambah. Saya merasa takjub gitu ya. Kemudian ada satu desa, saya lupa namanya dulu ya, waktu masih senang-senang spiritual itu ada orangnya yang bisa terbang teman-teman, tapi saya nggak berani buka mata gitu, misalnya dengar jedang. Jadi seperti dia turun lagi, dan hebatnya itu kita duduk berdekatan gitu ya, posisi meditasi itu kita tidak kena badannya gitu loh. Jadi sebelahnya saya merasa anginnya tuh kesana ke situ, saya merasa teman-teman itu petani ya teman-teman ya, seorang petani itu. Saking penasarannya gitu. Tempatnya tinggi, jauh dingin gitu ya, tapi seperti ada kuil gitu. Katanya dia gini, saya kok kayaknya merasa harus datang ke kuil gitu ya. Apa mungkin mereka sebut ya, itu Hindu teman-teman, Hindu. Itu luar biasa ya. Tapi saya juga, selain saya lupa ya tempatnya ya, itu waktu itu saya masih awal-awal bekerja ya, awal-awal tamat kuliah. Diangkat dulu. Oke, harus pakai yang ini deh. Kita masukkan tuh bumbu siobanya ya. Kita panasin bumbu siobanya ya teman-teman ya. Ini mati ya teman-teman ya. Teman-teman, saya menggunakan api kecil ya, kecil sedang gitu ya. Karena ini kan sudah matang ya, tinggal diangetin gitu. Teman-teman, kalau nggak salah nih bumbu sioba ini ada tepung kanjinya kalau nggak salah ya, tepung tapioka itu ya. Tepung kanji atau tepung tapioka itu, kemudian bawang putih, merica, itu ya, kayak itu aja teman-teman ya. Seperti bumbu lumpia sama dia. Ya, ini bumbu sioba namanya ya, khas Singaraja. Itu dagingnya bisa semua daging ya teman-teman ya. Bisa daging ayam, daging sapi, babi mungkin ya. Pokoknya semua daging itu masuk. Ikan saya nggak pernah lihat sih. Ikan kalau digoreng kering, jadi nugget gitu mungkin bisa ya. Ini bumbunya teman. Ini enak banget teman-teman ya. Bumbu sioba Singaraja itu terkenal ya. Sioba itu asalnya dari Singaraja, termasuk belayag ya. Belayag yang kuning yang ada itu ya, yang ada itu bumbu rempahnya teman-teman. Aduh, itu benar-benar khas teman-teman. Tidak ada tempat lain ya. Kalau di Kelungkung tuh ada sorombotan namanya, bumbunya kuning gitu, tapi dia kalau nggak salah nggak pakai tepung beras ya, itu pakai tepung beras teman-teman. Ada tepung berasnya dan rasanya itu loh teman-teman. Aduh, unik banget. Kalian harus coba deh, sioba dan sioba ayam ya, sioba ayam dan belayag namanya, belayag Kota Singaraja ya, Bali Utara. Kemudian ada baru-baru ini masa saya lihat ya di saya menjauh aja ya teman-teman ya. Soalnya ada api. Ini dapur saya di sana teman-teman tuh, jadi saya bisa lihat dari sini. Sini meja makannya kan. Nah, saya taruh sini aja ya. Ini ya teman-teman ya. Sambil nunggu ya, dia sebentar.
Itu makanan khas ya, makanan khas yang ada di kota kecil ini gitu. Jadi apa namanya, benar-benar enak banget itu, kalian harus wajib coba. Nah sementara ini yang membuat itu yang vegetarian ya, grup spiritual gitu ya, komunitas itu apa namanya, siobaknya ya, siobak vegetarian itu ada ya. Jika diberikan saya cantumkan nomor WA ya nanti ya, kalau diizinkan gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, pandangan saya tentang bagaimana memanage kita, who cares about our feeling gitu ya. Siapa yang harus peduli kepada perasaan kita. Saya kok semua nggak dengerin gitu ya. Jawabannya adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri yang akan menyelamatkan kita. Jika kita mampu melampaui itu, kita akan menjadi lebih mengerti ya tentang arti kehidupan. Kemudian mental kita menjadi kuat, kita jadi lebih fleksibel kepada orang lain gitu ya. Karena kita paham ya, rasanya kayak gitu. Jadi kan kita fleksibel ya gitu. Kemudian apa? Pandangan kita kepada orang tua ya, orang tua yang mungkin sangat-sangat menyakiti perasaan kita ya. Mungkin kita saking marahnya mungkin beliaunya gitu. Kadang kan kita ngomong A, beliaunya tuh B gitu nangkepnya ya. Nah itu jika terjadi lingkaran seperti itu, pandangan saya ya teman-teman ya, orang tua itu adalah restu gitu ya, restu Tuhan, orang tua baru kita gitu ya, baru anak kita, nah gitu seterusnya ya. Jadi orang tua itu adalah jembatan antara kita dengan Tuhan gitu loh. Kalau jembatannya rusak kan kita nggak nyampe ya teman-teman ya. Ini orang tua yang normal ya, bukan orang tua ayah suka pelakor dan ibu suka pelakor atau merekanya justru pelakor, itu bukan ya. Ini konteks yang normal ya, kehidupan yang normal gitu. Nah seandainya pun kalian menemukan orang tua seperti itu, dimaafkan teman-teman, dimaafkan, dan tetap kalian menggali potensi diri kalian sendiri dengan cara kalian belajar agar tidak seperti orang tua kalian kan gitu. Jadi anak tuh harus lebih maju daripada orang tuanya. Jangan kita yang terbawa atau kita yang emosi gitu ya. Nah kenapa kita harus seperti itu? Karena kalau dalam mindset saya ya, itu orang tua itu adalah perwakilan penghubung antara kita dengan Tuhan ya, doa kita ya. Dan ketulusan kita diuji melalui orang tua kita dulu, baru kemudian ke Tuhan gitu ya. Itu kalau mindset saya, itu yang saya pahami dari ceramah-ceramah Dharma Wacana misalnya ya. Itu kan pasti aja ada yang masuk lah. Nah itu teman-teman, itu ibarat senjata ya, senjata yang kita bawa untuk mengarungi dunia ini gitu loh. Kalau itu sebuah dayung, itu dayung kita akan jadi besar, sampan kita akan jadi bagus dan nyaman gitu ya. Tidak akan pernah bocor gitu ya, seperti itu ya. Kalau kita mampu menahan segala bentuk penderitaan, baik sakit hati maupun apapun itu bentuknya yang berasal dari orang tua teman-teman ya, dalam konteks yang normal, ingat ya, bukan yang orang tua yang bagaimana juga ya, yang menganiaya itu ya, itu memang perlu perlindungan, itu lain lagi masalahnya gitu ya. Konteks yang normal dimana kita sering marah kepada anak kita, atau anak kita sering membangkang tetapi kemudian akhirnya nurut tapi masih membangkang, kayak gitu kan ada konflik-konflik seperti itu ya. Itu yang saya alami ya teman-teman. Untuk orang tua, dia harus mendoakan anaknya gitu ya, dan anak mendoakan orang tuanya dan memaafkan gitu loh. Sama ya, orang tua mendoakan dan memaafkan anak, dan anak juga harus demikian, mendoakan dan memaafkan orang tua. Karena apa? Karena satu, kalau bagi orang tua, anak itu adalah walau bagaimanapun dia penerus kita ya. Kewajiban kita adalah mengarahkan mereka sekuat tenaga teman-teman ya. Kan ada anak yang tidak bisa langsung nerima, nah itu yang sulit ya. Kalau nerima kan tidak masalah gitu. Kalau yang agak sulit menerima tuh gimana kita ngulah-ngulah bayu gitu ya, gimana kita bersabar-sabar ya, berdoa, terus berdoa dan terus mengarahkan gitu. Walaupun ada konflik itu nggak apa-apa teman-teman, konflik hanya jangan diperbesar, konflik yang besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan gitu ya. Itu prinsipnya. Kalau dia sekeras batu, kita bisa jadi air ya, yang hanya mengimpasi ya, jangan menabrak gitu, karena akan pecah dan airnya pecah dan batunya hancur gitu. Jadi nol hasilnya ya. Nah kemudian untuk anak itu, orang tua adalah membekali senjata kita, sehingga semua bentuk kemarahan, semua bentuk rasa penderitaan yang kemungkinan anak-anak itu rasakan ya, terutama anak remaja ya, itu adalah mengasah
senjata yang diberikan oleh orang tua kita gitu loh, yang merupakan perpanjangan dari Tuhan untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi akar-akar, rumput, duri, kemungkinan binatang yang melintasi jalan kita itu, bayangkan kita berjalan di jalan kehidupan yang lurus gitu ya, itu itulah senjata kita satu-satunya teman-teman ya, keikhlasan, kebaikan, maaf gitu ya, yang akan membuat damai hati kita ya di keluarga gitu ya, membuat damai rumah kita gitu ya. Saya sebagai anak ya rumah saya gitu, rumah orang tua saya juga, atau tidak rugi ya teman-teman ya. Mengalah kepada orang tua ruginya apa ya? Nggak ada ya teman-teman ya, malah kita akan dapat restu gitu. Kalau dia marah kemudian nantinya dia mungkin menyadari gitu kesalahan orang tua kita misalnya ya kita pun harus demikian gitu. Jadi sama-sama ya teman-teman ya, dan itu tidak akan memperbesar konflik gitu, karena sama-sama menahan diri, sama-sama memaafkan gitu dengan tulus gitu ya. Kurangannya apa ya, kekurangan saya apa ya, tadi saya bilang apa ya, kok orang tua saya marah ya, tadi saya bilang apa ya, kok anak saya segitu marahnya ya, nah gitu. Jadi bukan tidak boleh ya, tidak ada yang dominan, maksudnya anak tuh harus diam atau orang tua tuh harus diam gitu, karena anaknya lebih pintar, anaknya lebih kuat, soalnya ya tidak gitu juga ya. Konflik itu biasa teman-teman ya, biasa dan bisa diselesaikan, sama dengan suami istri ya. Jika kita memandang suami kita adalah pengganti ayah kita, perasaan kita tuh akan lebih menerima teman-teman. Coba buktikan ya. Jika kita menerima istri kita sebagai ibu kita, ibu kecil gitu ya, yang ada di hati kita, itu lain teman-teman. Jadi akan lebih menyayangi, akan timbul rasa sayang itu, dan itu lebih murni ya, lebih murni dan lebih lebih dalam gitu ya teman-teman ya. Itu ada soulmate lah jadinya ya, jadi tidak akan terpisahkan oleh apapun juga gitu itu ya, apalagi pakai yang begitu-begitu ya. Biasanya ya, karena itu kan sama dengan sama dengan perisai gitu. Doa-doa kita itu kan perisai untuk diri kita ya, perisai untuk suami kita, anak-anak kita gitu ya. Jadi kita doakan ke sana teman-teman ya, asungkare ya, terhindar gitu loh. Kalaupun kena itu nggak apa-apa gitu, kena tapi tidak apa-apa gitu. Jadi kapalnya terus melaju dengan tenang gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya mau angkat bumbu dulu. Nah ini teman-teman ya, saya sudah angkat bumbunya, kayaknya agak mau hangus gitu, tapi nggak apa-apa deh. Ibu masih ada tamu ya, saya masakkan ibu gitu. Saya mau potong-potong ayamnya dulu, kemudian goreng setengah matang, selesai deh siobaknya ya. Nanti siobak dimakan sama ini beras merah. Jadi saya masak pelawat, saya bersyukur banget tuh. Dia jadi bilang ini sehat, ini nggak sehat. Saya bersyukur ya, terutama makan mie dia sudah jauh lebih berkurang. Saya coba pakai tepung terigu, telur, dan air ya. Kemudian saya campur sama ayamnya. Saya mau buat dia ada bertepung gitu ya. Ini ya, biar ada kriuk gitu ya. Masih panas kriuk deh ya teman-teman ya. Ini ayamnya udah saya potong-potong ya teman-teman ya. Potong-potong ngawur gitu ya, acak gitu ya. Kulitnya setengah matang aja. Ini yang daging ayamnya. Nah ini ayamnya bentukannya kayak gini ya teman-teman ya, kayak kue limpang-limpung, dia besar-besar. Ini posisinya mati ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini tampilannya ya. Jadi ada timun ya, timun Jepang kalau kita bilang ya. Jadi ada timun Jepang ini yang kulitnya sangat hijau ini ya, yang renyah ya. Kemudian ini kebetulan kami masaknya nasi merah ya, nasi merah, kemudian saya isi bawang goreng. Ini ayamnya ya teman-teman ya, dan ini tahunya. Saya makan sedikit ya, karena tadi pagi saya sudah sempat sarapan nasi sedikit juga ya. Jadi ini saya makan sedikit. Ini ayamnya teman-teman, tuh kayak gini, jadi kayak pergedel. Ini di dalamnya masih agak basah ya, jadi nggak terlalu kering gitu. Jadi kayak kita buat pisang goreng jadinya ya. Semacam itu ya teman-teman ya, dipotong kecil-kecil, kemudian kayak nugget gitu ya, dipotong kecil-kecil, kemudian saya isi tepung sama terigu gitu ya, sama air sedikit. Nah ini teman-teman, khasnya masakan Indonesia ini, di atas bumbu itu nanti bisa ditaburkan cabai ini ya, kayak kita beli tahu tek-tek itu ya. Di atasnya di sini ya teman-teman ya, ini mentah teman-teman. Nah ini kan bumbunya masih panas ya, ini teman-teman ya, seperti ini tampilannya.
bumbu sioba, jadi agak kental ya, tuh kental ya teman-teman ya, karena berisi tepung kanji. Kita taburkan gini ya, boleh kena ininya teman-teman, kena timunnya, karena dia satu paket itu. Biasanya dimakan tanpa nasi atau dengan nasi gitu, karena sudah ini termasuk makanan berat kayaknya ya. Itu bumbunya itu bawang putih, bawang merah, kalau nggak salah ya mesti tauco ya, bawang putih, bawang merah, merica, garam, tauco gitu ya, penyedap kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Sujonya ya, ini mesinnya di Pak Sujo namanya, di daerah Singaraja. Nah ini saya isi ini ya, saya potongin ya teman-teman ya. Ini saya sambil pegang HP soalnya. Jatuh di sana. Jadi kayak nyebar gitu ya. Nah teman-teman ya, HP-nya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah ini tampilannya, ini bonus ya, nasi ini bonus ya. Biasanya ini nggak pakai nih. Diganti dengan kerupuk. Nah oh ya lupa saya. Ini kerupuk kerbau teman-teman. Ada yang pakai kerupuk apa aja ya, ayam, kerbau ya. Tapi kalau Belaya gitu biasanya kerupuknya kerupuk ayam, kerupuk kulit ayam itu ya. Nah ini katanya ibu kulit kerbau ya, kerupuk kerbau gitu teman-teman. Seperti tampilannya ya, sioba ya, sioba Singaraja gitu ya. Ya khas ini teman-teman, makanan khas. Jadi kalau kalian ke Bali nggak usah ke Jimbaran melulu, ke Kute, ke mana, ke Kute, Jimbaran, Sanur ya. Ini masih banyak ya makanannya ya. Nah ini salah satunya ya. Kalau di Kelungkung tuh Serombotan, di Singaraja itu lumba-lumba ya. Jadi ada paket melihat lumba-lumba dan sunrise kalau nggak salah ya. Itu di Lovina namanya. Kemudian ada seperti bentuk kos-kosan apa gitu ya. Apa penginapan gitu sepintas saya lihat itu bagus banget teman-teman, sederhana tapi bagus gitu. Kayak homestay ya. Itu ada iklannya ya, teman-teman bisa searching di Google. Dan ini makanannya khasnya adalah belayag, kemudian belayag dan sioba ya. Ini sioba. Nanti mungkin kalau diizinkan saya cantumkan nomor WA-nya nanti ya teman-teman ya. Udah ini aja teman-teman, makasih. Dadah. Nih enak nih teman-teman. Banget. Cabenya mantap. Ingat ya, sioba Bali Utara ya, sioba Singaraja, mantep. Mantep teman-teman, harus dicoba ya. Habis. Enak banget. Cabenya satu pas. Habis teman-teman. Tuh. Enaknya. Mantap, harus dicoba. Jenny Jeffrey ya. Ini ada brownie nih, brownie udah tua banget ini. Roni, nih. Oh ini satu aja dah ya, tulangnya ya. Nih, ini kasih kucingnya nih sisanya. Roni. Mau dia teman-teman, biasanya dia malu. Tuh kesian banget. Tuh. Nih. Semenjak banyak kucing ya teman-teman ya,
Gak ada ular ya, gak ada tikus. Sana udah tuh.